Nah, berarti kok bisa ke Prabu lagi? Padahal di situ udah nyaman kan ya, di Usmani itu udah nyaman banget itu kan. Kok bisa-bisanya mau pulang lagi ke Prabu Muli? Karena belum ketemu jodoh kali ya. Bukan. Tong dikit nggak Kak Mahar? Jadi selama di Prabu ini memang menjadikan saya adalah pejuang yang sesungguhnya. Wah, Kalau di Usmani kan ibaratnya kita menerima, ngasih, tapi di sini saya benar-benar ngerasain banget memperjuangkan seseorang tuh luar biasa. 3, 2, 1, Eca Podcast Wong Kita Galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mahardita Nurfala, pemuda Ramadhan yang selalu ceria dan tampil apa adanya dalam acara Eca Podcast edisi Ramadan. Nah, hari ini Mahar kembali hadir nih, mengisi waktu kosong daripada Mamang Bibi masyarakat Kota Prabu Muli mengisi kekosongannya dengan bengong sana, bengong sini. Mending dengeri cerita-cerita Mahar. Cerita Mahar nih pastinya asik, menarik, dan tentunya bakal menginspirasi buat kita galau-galau nih. Dan juga Mahar mau berterima kasih nih kepada Mamang Bibi yang sudah mantengi terus channel YouTube kita dan mantengi terus konten-konten terbaru kita. Dan Mahar masih bertanya-tanya nih, masih ada enggak di Prabu Muli ini yang belum tahu channel YouTube kita? Kalau masih ada, alangkah kelewatannya. Ayo bergabung dengan channel YouTube kita dengan cara subscribe channel YouTube kita dan hidupkan tombol lonceng supaya setiap kami upload konten terbaru akan timbul notifikasi di gadget Mamang Bibi. Dan jangan lupa juga komen dan share biar kami tambah semangat buat konten-konten terbarunya. Yang terakhir, klik tombol jempol sebagai tanda Mamang Bibi lah nonton video kita. Nah, hari ini Mahar mau sapa dulu nih permisa di masyarakat Kota Prabu Muli. Video kabarnya, cak mano puasonya, semoga puasonya lancar, kabarnya baik-baik, rezekinya lancar, amalnya bertambah, pahalanya bertambah. Bulan Ramadan ini kan kita berlomba-lomba ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba menimba ilmu, berlomba-lomba mencari pahala, cak itu. Yang pertama itu yang tentunya kita itu berlomba-lomba dalam beribadah. Semua kegiatan yang kita lakukan itu kalau di bulan Ramadan pasti ibadah. Jangankan kegiatan-kegiatan yang lain. Tidur, kita ibadah lah, dianggap Allah ibadah. Karena tidurnya orang berpuasa itu Masya Allah nian, itu kan. Nah, di bulan Ramadan itu pasti kita banyak nian ibadah yang mau kita lakui. Salah satunya itu membaca Al-Quran. Kita berlomba-lomba mau hatam paling banyak. Bila perlu itu sampai 2-3 kali kita khatam Quran di bulan Ramadan ini ya, benar ya? Benar, kita sampai berlomba-lomba menghafal itu sampai berapa kali. Yang punya hafalan nak tambah banyak hafalannya. Tapi sayangnya kita nih taunya ngapal baik, baca baik, sampai bingung, kadang bingung. Cak mana sih metode yang mudah itu menghafal cak mana? Terus kalau kita sudah punya hafalan cak mana cara menjaga hafalannya itu? Nah, Mahar sendiri pun kadang masih sering punya hafalan kayak gitu kan, tapi sering bingung kemana baik hafalan-hafalan yang udah dihafal itu kan, sampai bingung cak mana cara jagonya. Nah, hari ini kayak gitu kan, hari ini bulan puasa ini kita nih punya pawangnya, Masya Allah. Bukan pawang hujan ya. Pawang hujan ya, bukan yang kayak di motor GP pawang hujan. Ini pawangnya Al-Quran, Masya Allah, luar biasa kayak gitu kan. Jadi beliau ini Mbak Lucy Agustina adalah pembina rumah Quran di Kota Prabu Muli. Benar. Mungkin banyak kali ya yang kenal aja ya. Yang tahu mungkin Mbak yang tahu tapi belum kenal. Yang tahu oh iya itu pembina rumah Quran di Prabu Muli. Tapi cuman ya tahu aja gitu kan, belum kenal gitu. Beliau ini adalah pembina rumah Quran Kota Prabu Muli, Masya Allah. Dan beliau ini adalah lulusan dari rumah Quran Al-Utsmani ya Mbak? Iya, betul sekali. Tapi kan itu Al-Utsmani di Jakarta ya Mbak ya? Benar yang di Jakarta. Di Jakarta, terus di Prabu Muli. Tapi sebenarnya Mbak ini orang mana dulu? Banyak yang bingung ya, ini ngomong Palembang nggak bisa, Jakarta iyo. Kami aslinya orang Kota Baru. Kota Baru itu Lubay. Dari Prabu lurus. Nanti kalau mau ke Batu Raja itu kan ada Indomaret. Nah,
belok kiri itu daerah kami Kota Baru. Oh, Lubay aslinya ya. oh, pagar gunung nggak sih? Nah, Pagar Gunung ya. Iya, Ibu Pagar kami asli Pagar Gunung. Oh, Ayah itu Kota Baru. Kota Baru, berarti asli orang Sumatera Nah, ya? asli Sumatera kami nih. Entar dapat jodoh orang Jawa ya. Oh, bener ya, Masya Allah, amin. Kayak gitu kan. Kemarin di sana nggak sempat cari dulu gitu ya Mbak ya? Gak sempat lirik-lirik. Nggak sempat lirik-lirik ya Mbak? Fokus. Fokus ya. Terus di Al Utsmani itu kuliah atau gimana sih Mbak ceritanya Mbak? Jadi kalau di Usmani itu fokusnya menghafal Al-Quran. Kita kalau di Usmani yang mukim itu diambil beberapa kota, terus beberapa provinsi. Jadi kalau misalnya kayak Sumatera, kita dari Prabu Muli 2 orang itu pasti saingannya sesama kita itu hanya 1 gitu ya. Terus dia dari kota Prabu Muli diambil 1, misalkan Palembang 1. Jadi dia per kota, per kabupaten diambilnya ya. Jadi lengkap tuh dari Sabang sampai Merauke itu ada di Usmani. Oh, jadi Utsmani itu kayak rumah Quran juga? Dia lebih ke pesantren ya. Oh, pesantren. Lembaga besar ya. Kalau rumah Quran kan hanya ya rumah kecil ya. Kalau Usmani itu besar dan ada beberapa cabang di Indonesia. Salah satunya di Papua, di Padang, Cirebon dan lain-lain gitu. Oh, Tapi pusatnya ada di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. Nah, berarti kalau di Utsmani itu rumah Quran. Sebelumnya Mbak itu kuliah atau gimana? Kok tiba-tiba langsung ke Utsmani gitu ya? Iya ya. Ujuk-ujuk gitu ya. ujuk-ujuk langsung ke Utsmani Ujuk-ujuk aja ke kayak Usmani gitu. gitu ya. Iya ya. Jadi gini ya Mbak atau kakak ini? Biasanya sih orang lebih populer kakak. Oh kakak Mahar ya, baik. Jadi dulu waktu di pesantren saya itu pesantrennya di Prabu Muli di Al Furqon, mungkin nggak asing lagi ya masyarakat Prabu Muli dengan pesantren Al Furqon. Kemudian saya hijrah, gak ada keluarga, gak ada apa-apa ke Jakarta. Itu saya pengen banget masuk Universitas LIPIA ya, Lembaga Islam Indonesia Arab di Jakarta ya. Pengen banget itu cabang Ibnu Saud di Jakarta, tapi qadarullah wa masyaallah tuh nggak lulus ya. Nggak lulus seleksi di situ. Di situ semua bahasa Arab. Insya Allah keren ya, pokoknya keren lah kalau lulusan LIPIA itu ya. Akhirnya bercita-cita menghafal Quran itu Kak Mahar hanya untuk supaya lulus lagi nih ke situ tadi ya. Jadi tapi masya Allah kasih kita hidayah untuk kedua kalinya. Makanya menyasar ke menghafal Quran itu tadi. Bukan cita-cita dari kecil ya. Dari kecil atau SMP, SMA enggak, bukan. Cita-cita yang dikasih Allah. Berarti awalnya coba-coba jadi nyaman ya? Iya betul. Benar-benar kayak gitu ya. Awalnya apa? Coba-coba jadi enak. Coba-coba jadi enak gitu kan. Tapi enaknya ke jalan yang benar kayak gitu ya. Betul. Jalan yang benar gitu. Nah, enaknya ke jalan nggak benar kan nggak enak kayak gitu kan ujungnya. Nah berarti kok bisa ke Prabu lagi? Padahal di situ udah nyaman kan ya. Di Utsmani itu udah nyaman banget gitu kan. Kok bisa-bisanya mau pulang lagi ke Prabu Muli? Karena belum ketemu jodoh kali ya. Bukan. Kalau selama kuliah dan di Usmani saya memang fokus ya. Fokusnya nggak lirik sana sini gitu ya. Waktu itu sama bulan Ramadan juga nih. Saya selesai S1 di Al-Hikmah Mampang ya. Jadi kalau kalian di RCTI itu ada Abi Faisal, itu salah satu dosen saya di Al-Hikmah ya. Nah, jadi saya di Al-Hikmah selesai kuliah, pengennya pulang nih ke sini. Telepon ustadz gitu, tapi belum ada kabar gitu ya. Sama orang tua juga mau pulang, tapi belum dikasih izin karena kenapa? Orang tua tuh kan sifatnya harus menghasilkan ya. Gitu. Jadi untuk apa pulang kalau belum ada kerja? Hasil. Sedangkan di Usmani kita sudah nyaman ya, pulus nyaman, semuanya nyaman gitu, kendaraan ada gitu, semuanya serba lah kalau di Jakarta ya. Kalau untuk mengagungkan Quran, saya rasa orang Jakarta itu sangat mengagungkan menghafal Al-Quran gitu ya. Jadi Usut punya Usut ya, tiba-tiba Ustadz Zayudi sekarang ketua sekolah tinggi ST Al Furqon telepon, Lucy mau nggak gabung ke
stay aja, stay mau bikin rumah Quran nih. Oh, oke Ustaz, saya senang hati Ustaz. Tapi masalahnya saya sudah ambil kontrak kerja di sana itu kan minimal 3 bulan. Jadi Ustaz harus nunggu saya dulu 3 bulan. Baru bulan 10 bulan 10 Oktober saya pulang ke Prabu Muli dengan ceritanya yang Masya Allah ya. Saya naik mobil waktu itu ya, naik kendaraan darat. Karena kenapa banyak bawaan ya, namanya kita dari Rempong lah ya, namanya ibu-ibu. 7 sampai 8 tahun dulu saya di Jakarta. Di Jakarta ya, gitu. Masya Allah, luar biasa. Balik ke sini dengan banyak bawaan, saya naik mobil itu dari Jakarta sampai ke rumah itu hari Rabu Mbak Mahar. Itu berapa hari itu? 24 jam ya. 24 jam. Hari Rabu, Kamis istirahat sama keluarga, gitu. Jumatnya sudah ke Stay Al Furqon. Nah, hari itulah saya bergabung dengan Stay Al Furqon. Jadi rumah Quran itu memang berdirinya setelah Mbak Lucy ke ini. Ya, betul. Ke Prabu. Setelah saya ke Prabu itu rumah Quran baru didirikan. Tahun berapa Dulu, itu? Tahun 2018. Dia cuman kayak asrama Stay Al Furqon. Saya kayak kurang tertarik gitu ya. Kalau cuman asrama ya ngapain kita pulang jauh-jauh ya. Jadi saya usul gini, Ustadz, minimal kita ganti deh gitu. Saya dulu usulnya rumah Quran Al Furqon ya. Rumah Quran Al Furqon supaya lebih luas lagi nih Kak Mahar, cangkupan orang belajar nggak ada namanya stay IE. Tapi karena yang punya ide awal ini adalah kampus, tetap sampai sekarang dipakai rumah Quran Stay Al Furqon gitu ceritanya. Berarti itu tahun 2018 sampai sekarang ya. Sampai sekarang alhamdulillah ya. Itu ada nggak sih cita-cita abis ini aku nak buat rumah Quran dewe, Cik? Pasti itu ya. Ada ya cita-citanya. Tapi pasti cari bibit dulu ya di sini untuk gantiin ya, nggak mungkin kita ninggalin Cari langsung. pendamping dulu. Oh, cari pendamping dulu. Yang mau berjuang dengan Al-Quran. Insya Allah. Terus di Al Furqon ya, di tempat yang sekarang kayak gitu, ada nggak sih? Pasti banyak lah ya kesan-kesannya, pesan sedih-sedihnya gitu kan ya. Boleh lah ya ceritakan sedikit gimana sih dari awal sampai sekarang ini Mbak. Sedihnya dulu lah, biar nanti gembira, happy ending kan ceritanya, jangan sad ending. Cerita kesannya banyak banget ya. Saya awal ke Stay Al Furqon dengan Masya Allah ya, keadaan yang saya tuh kaget gitu kan. Ini kampus apa rumah Quran, di mana posisi kita tinggal gitu ya. Kalau di Usmani kan jelas ini gedung Ahwa, sekian lantainya, sekian ininya. Tapi kita karena memang kita tujuan pulang, saya memang tujuan pulang itu memberantas buta huruf baca Al-Quran. Jadi semangat itu yang selalu saya jaga gitu ya, sampai sekarang gitu ya. Jadi pas sampai ke Stay itu Mbak Mahar, saya ini mana sih Pak, ini mana? Saya dituntun lah ya sama beberapa staf itu, Ustazah, mereka panggil saya Ustazah waktu itu. Ini tempat Ustazah gitu. Terus saya buka, terkejut gitu ya, dengan kita dulu fasilitas yang lengkap. Iya benar gitu ya, sampai segemuk ini di Usmani ya. Karena fasilitasnya lengkap ya. Dan ya memang di Usmani serba lengkap, makan ada yang masak, buah-buahan itu ada. Memang di penghafal Quran tuh di semuanya deh, diistimewakan, makanannya diperhatiin gitu ya. Teng-teng di Stay Al Furqon, kita beres-beres nih Mbak Mar, beres-beres gitu ya. Rumah saya sikati WC-nya ya, karena besok mau ada santri, saya sikat, saya rapiin gitu ya. Terus pokoknya setiap kita tidur itu banyak nyamuk ya. Banyak nyamuk, apalagi kalau mati lampu, Masya Allah udah gelap kamar, habis itu mati lampu. Umpan. Iya, saya sebenarnya sangat lemah gitu ya. Tapi karena kita posisinya pembina Quran, kita harus strong gitu ya. Saya sampaikan adik-adik, ayo kita semangat gitu. Nanti ini bakalan jadi rumah Quran yang luar biasa. Semua orang bakal kenal kalian gitu ya. Menyemangati mereka gitu ya. Ya gitu tadi kita mulai saya doanya gini, ya Allah, saya cuma punya Quran,
tapi kita butuh backup ya kayak gini nih, podcast, yang pintar komputer, yang pintar ngedesain dan lain-lain ya. Saya cuma doanya itu tuh, doanya ya Allah tolong ketemuin saya orang yang pintar bikin proposal karena kan kita punya cita-cita nih tinggi. dan yang pintar nge-banner gitu ya, bikin banner yang cakep, karena saya tidak punya kemampuan di situ. Ya berjalannya waktu alhamdulillah sampai, dan itu selalu didoain sampai ketemu. Sampai saya bikin proposal sendiri gitu ya, saya bikin proposal, saya ajuin ke beberapa teman-teman murid saya dulu di Jakarta. Ada satu murid saya namanya Mbak Dia. Hai Mbak Dia, semoga nonton ya. Beliau adalah pegawai OJK gitu ya. Saya ajukan proposal ke beliau gitu ya. Tiba-tiba beliau transfer, sudah saya transfer ya untuk kebutuhan rumah Quran di situ. Oke Mbak gitu. Saya pikir ini 500.000 ya Mbak ya. Saya nggak ngitung nolnya. Tiba-tiba saya ke ATM gitu ya, seret gitu. Sisa uang ada 4 juta lagi ya. Gitu. Berarti ini berapa sih yang ditransfer gitu ya? Saya tengok-tengok lagi, oh ternyata 5 juta. Nah, Masya Allah, barakallah ya Mbak Dia, dari 5 juta itulah sekarang saya bisa mengelola rumah Quran sampai sekarang gitu ya. Terima kasih Mbak Dia. Terima kasih gitu. Itu sedihnya ya. Tapi orang tua saya tuh nggak pernah iya nggak pernah menuntut, alhamdulillah gitu ya. Saya pulang sepekan sekali, mau pulang nggak mau pulang, padahal saya yakin banget orang tua saya sangat menunggu gitu ya. Rindu tapi ya pasti orang tua rindu, tapi orang tua saya mensupport ya, itu sangat paling penting Mbak Mahar. Ibu, ayah, abah kalau kami ya, abah, ibu itu orang yang tidak pernah bisa tergantikan ya, walaupun saya banyak sponsornya, banyak supporternya, tapi bagi saya kedua orang tua saya itu dua-dua yang terbaik, itu luar biasa, yang mau merelakan anaknya di asrama gitu ya. Iyalah, pasti gitu kan. Membimbing rumah Quran dengan apa adanya, makan apa adanya. Bagi saya Luar orang tua biasa saya yang mensupport sampai hari ini gitu. Dan pastinya dari sini kita tahu ya definisi berjuang sesungguhnya tuh, oh kayak gini loh sebenarnya berjuang itu. Kemarin kan kita cuma tahu aja berjuang adalah, belum kita jalanin kan, dan sekarang benar-benar ini ya caranya jalaninnya gitu kan definisi berjuang itu. Benar-benar. Boleh dipotong dikit nggak Kak Mahar? Jadi selama di Prabu ini memang menjadikan saya adalah pejuang yang sesungguhnya. Wah, Masya Allah. Kalau di Usmani kan ibaratnya kita menerima, ngasih, tapi di sini saya benar-benar ngerasain banget memperjuangkan seseorang itu luar biasa. Maksudnya menjadikan seorang pengen dekat dengan Al-Quran, pengen bisa baca Al-Quran, mulai dari kantongnya kita pikirkan Kak Mahar ya, makannya gimana, itu saya berjuang banget di sini. Iya, berarti tantangannya lebih greget ya di Prabu ya. Greget banget. Kalau di Jakarta kayak lurus-lurus aja ya. Gitu ya, lurus, mulus aja, kayak kurang greget kan tantangannya. Berarti luar biasa. Di rumah Quran ini sendiri pasti punya program-program ya Mbak ya? Punya program-program. Kemarin kalau nggak salah Mahar pernah lihat itu SJ 10 jam 10 juz. Itu termasuk program rumah Quran? Ya, termasuk program rumah Quran. Kita terima kasih kepada Waka3 Setia Al-Furqan ya, Bapak Muhammad Robika Harudin, ya beliau yang punya ide awal ya. Terus kita kembangkan gitu ya, dengan memang rata-rata mobilitasnya itu adalah anak rumah Quran ya, yang banyaklah kerjanya gitu ya. Memang itu menjadi salah satu program rumah Quran juga, dan alhamdulillah itu bermanfaat banget untuk masyarakat Prabu Muli, dan kedepannya akan selalu ada nih SJ yang selanjutnya. Yang ini udah yang keberapa ya SJ? Baru yang kedua. Yang kedua, berarti tahun kemarin ada ya? Tahun kemarin ada gitu ya. Insya Allah kedepannya ada gitu ya. Semoga kita bisa mengundang ustadz kondang yang ada di Jakarta ya, dibawa ke Prabu Muli. Amin. Nah Mbak, kan kalau dalam menghafal Al-Quran itu kita tuh kalau cuman menghafal baca itu kan caknya kita susah nangkepnya. Mungkin bagi orang-orang yang awam, mungkin di luaran sana yang bukan dari rumah Quran, kita tuh butuh metode trik menghafal yang memang benar-benar. Ada nggak Mbak dari Al Usmani itu
trik menghafal dan metode menghafal yang benar, yang cepet lah kayak Oke gitu. ya. Saya jawab ya. Boleh Mbak, Satu silakan. yang bikin metode Usmani itu berbeda dengan metode yang lain, yaitu benar-benar membenarkan bacaan Al-Quran ya. Benar-benar ini so tebal dan itu nisfu sebagian dari menghafal Al-Quran Kak Mahar. Jadi kalau bacaan kita sudah mantap, guna kita udah mantap, sebenarnya menghafal Quran itu akan lebih mudah. Nah, tinggal gimana nih mujahadah, keinginan kita nih greget enggak untuk mau menyelesaikan hafalan Al-Quran gitu. Kalau dari Usmani sendiri untuk trik menghafal Quran itu selama saya di situ nggak ada trik khusus ya Kak Maharet. Kita semua pakai trik klasik. Nah, membetulkan bacaan Al-Quran, dibaca berulang-ulang, dimurajaah berulang-ulang. Setelah mungkin kita setoran kepada guru. Kalau ada yang salah-salah kita ulang, nanti setor ulang lagi ke guru gitu ya sampai selesai 1 juz kita baru ujian 1 juz gitu ya. Selesai 2 juz kita ujian 2 juz. Selesai 5 juz kita ujian 5 juz. Biasa. Triknya nggak ada yang putar sini, putar situ, nggak ada. Nggak ada ya. Itu tahun saya ya, nggak tahu kalau sekarang gitu ya. Sekarang kan udah lama nggak ke Usmani, mungkin beda lagi triknya gitu. Atau ada misalnya menghafalnya waktu menghafal subuh sekian jam dengan pengulangan berapa kali atau ditalkin gitu atau apa gitu, nggak ada ya memang Mbak? Ada ya, sebelum menghafal itu ditalakikan oleh gurunya dulu. Sudah ditalakikan, kita memisahkan diri, fokus. Dulu kami di asrama itu minimal dapat 1 halaman ya, 1 halaman 1 lembar lah ya untuk disetorkan. 1 hari? Iya, 1 hari gitu. 1 hari, Masya Allah. Kalau kita mau storenya lebih cepat gitu, kalau sedul selesainya 8 bulan ya 8 bulan itu 8 bulan itu minim 30 juz. Minimal 2,5 lembar yang harus kita setorkan kepada guru kita. Sehari? Sehari. Masya Allah. Itu yang memang sudah yang kita hafal 2,5 lembar sehari itu. Tapi murajaahnya sampai sekarang ya gitu. Oh gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Berarti memang ada nggak dari Mbak sendiri lah kayak gitu kan, kalang waktu yang memang pas banget untuk menghafal? Ya kalau saya pribadi ini bukan berarti kita selalu ya Kak Mahar selalu ya, tapi ada beberapa saat kayak subuh itu sebenarnya ada plus minusnya Kak Mahar antara Prabu dan Jakarta. Iya. Ya. Kalau di Jakarta plusnya kita bisa konsentrasi menghafal Al-Quran, termotivasi karena banyak teman-teman yang menghafal Al-Quran gitu ya. Kalau ngomongin sejuz 2 juz itu udah bukan level kita gitu ya. Kalau di Usmani biasanya berapa? 10, 12 tuh gitu ya. Tapi di sini kayaknya 5 juz tuh udah oke banget gitu ya. Nah, jadi memang ada perubahan. Di sini kita ibaratnya kalau keluarga tuh tulang punggung ya. Agak sedikit merosot untuk hafalan saya. Mohon doanya semoga bisa Amin ya Allah. kembali. Tapi saya punya trik ini. Kita harus punya waktu istimewa. Dibedain waktu istimewa. Misalkan kita ternyata habis subuh kita lebih cepat menghafal. Ya sudah dihabiskan waktu subuh, setelah subuh itu untuk menghafal Al-Quran. Ternyata murajaahnya lebih cepat di waktu asar. Ya udah waktu asar dipakai untuk murajaah. Itu ya. Berarti memang, Tapi bukan selalu saya melakukannya. berarti memang lihat potensi kita itu menghafalnya cepat di mana kayak gitu ya. Menghafal cepat di mana, mengulang cepat di mana. Mbak sendiri menghafalnya enaknya cepat di mana? Kalau saya menghafal enaknya itu ba'da subuh. Pada subuh ya. Harus tempat yang sepi, tidak ada yang mengganggu suara-suara. Oh gitu ya. Kan memang. semua orang beda-beda ya. Setiap orang beda-beda. Kalau saya nggak bisa tuh. Kalau kita menghafal ada satu teman di samping aja udah bubar tuh hafalan. Kalau Mahar itu pernah menghafal malah kala pas sunyi itu, karena mungkin Mahar punya 2 fokus ya, Jadi kalau misalnya Mahar fokus yang sini, pikirannya tuh malah melayang-layang kemana tuh. Jadi Mahar tuh, jadi Mahar tuh lebih enaknya gabung rame-rame. Kalau saya nggak gitu. bisa, harus. Biasanya kalau yang suka main ke stay pagi-pagi subuh itu biasanya kadang ya, nggak selalu. Kadang saya sudah
kampus gitu ya, baca Quran, ngaji gitu. Harus menyendiri gitu, nggak boleh ganggu. Kalau murojaah oke, kalau murojaah oke aja ya. Kalau mau rame juga sama. Oke. Kalau kita menghafalkan mudah ya. Ada orang yang bilang menghafal tuh mudah lah kayak kan, tapi lebih ke menjaganya ini yang susah. Kadang kita hafalan banyak nih, udah disetorin banyak ke guru, ke mudirnya. Udah berapa yang udah disetor sekian juz. Pas dites nggak bisa gitu pas dites. Ada nggak sih Mbak punya tips sendiri kayak gitu untuk menjaga hafalan tetap terjaga kayak gitu? Terjaga ya. Berat ini ya, berat ya. Karena yang ngomong ini hafalannya berantakan. Tapi setidaknya kita harus punya keinginan untuk memurojaah hafalan kita itu tadi, gitu ya. Nah, ini penting ya. Kenapa kita harus menghafal? Penghafal Quran tuh gini, walaupun dia sudah misalkan 1 pekan tidak murojaah, dia ada beban tersendiri nih, Kak Mahar. Ini kapan ya ini harus selesai? Saya harus murojaah hafalan Quran gitu ya. Saya harus murojaah hafalan Quran. Nah, setiap ada beban itu dan ada waktu dia akan murojaah hafalan Al-Quran. Ini saya. Yang bagusnya itu setiap hari, Kak Mahar. Setiap hari murojaah. Tapi saya belum tahap yang seperti itu. Tapi setidaknya saya ketika sudah longgar gitu ya, saya sadar diri gitu ya. Saya harus memurojaah hafalan Al-Quran saya. Saya fokus, saya Bismillah ya Allah. Kadang sampai nangis gitu ya. Aduh nggak lancar ya. Kita murojaah hari ini juz 1 pagi, siang belum tentu nih Kak Mahar lancar. Jadi memang satunya benar ya, kemarin yang ikut SISJ kita memang harus membersihkan diri dulu. Sebenarnya menghafal itu untuk siapa? Kemudian punya niat yang kuat. Mulailah dari hafalan kamu yang paling mudah. Gitu ya. Biar seneng dulu hati kita tuh. Iya, udah cepet nih. Oh ya, ternyata juz 29 ya. Udah mulai dulu dari juz 29. Kemudian ambil alih ke juz yang agak susah gitu ya. Kalau kita kan udah 30 juz itu dipilah nih Kak Mahar. Oh ini juz yang sudah lancar, ini juz yang belum lancar, ini hafalan yang baru akan dilancarkan. Dibagi-bagi slotnya. Gitu ya. Jadi kita mulai dari yang gampang dulu juz 30. Habis itu ke juz yang sedikit lancar, habis itu ke juz yang tidak lancar sama sekali. Gitu. Tapi itu saya sampai hari ini belum bisa setiap hari ya, semoga istiqomah nanti. Berarti pernah nggak ada kejadian lucu ketika nyetor nggak taunya kesambung ke ayat yang mana-mana kayak gitu? Pernah nggak? Pasti itu. Semua penghafal Al-Quran itu pasti pernah merasakan kita setoran nyambungnya kemana-mana. Ke surat apa? Iya, surat apa. Tapi Kak Mahar jangan sedih. Justru kita nyasar itu banyak yang di otak ini. Kalau kita cuma punya juz 30, saya yakin nggak akan bakal nyasar. Iya, nanti orang tanya, oh dia tuh banyak hafalnya sampai nyasar ke sana. Kalau kita menghafal Quran ini, oh dia banyak hafalannya. Tapi kalau orang yang belum menghafal Quran, gimana sih penghafal Quran kok nggak lancar? Tapi kalau kita menghafal Quran, oh ini pasti lebih dari 1 juz hafalan dia. Makanya dia kemana-mana. Iya benar. Bahkan ini Kak Mahar ya, kalau di asrama itu kan biasanya anak-anak asrama yang jadi imam. Misalkan mereka baca juz 30, tapi saya nyambungnya ke surat yang lain. Jadi sebenarnya imam itu benar, saya salahin, jadi berantakan sholat. Itu menurut saya lucu banget. Setelah selesai, kamu baca yang mana sih? Yang maaf ya, sorry, saya kemana-mana. Ngeplengnya kemana-mana gitu ya, kemana-mana. Itulah Biasanya kemana-mana. Banyak yang hafalan tadi ya. Ya mungkin salah satu. Masya Allah luar biasa. Jadi tips menjaga hafalan itu sering dimurojaah ya, sering diulang-ulang, dibawa sholat. Kalau cuman hafalannya juz 30 ya juz 30 itulah dia sering-sering dibawa sholat. Itu ya benar ya. Iya, kadang kita penghafal Quran ini kan banyak hafalan tapi nggak lengket ya, suka kalau ada ceramah tuh kayaknya hanya tertuju ke kita aja nih Kak Mahar, tek gitu ya. Tapi di sisi lain kalau dengar orang yang juz 30-nya belum lancar, oh alhamdulillah ya saya lewat kan juz 30. Ya ada kebahagiaan tersendiri gitu ya. Kalau misalnya juz 29, oh dia nggak lancar, oh alhamdulillah ya saya lewat juz 29 gitu. Tapi tetap kita harus muhasabah diri gitu. Sampai sekarang kan
memang Mbak ya yang pertama sekali di RQ sampai saat ini. Udah berapa tuh Mbak jumlah anak-anak yang di RQ? Kalau anak-anak di RQ kan setiap semester itu berganti Kak Mahar. Ada yang lulus keluar. Untuk sama saya sekarang kita sekitar 20 orang ya. 20 orang. Tapi 20 orang ini sudah menjadi guru semua Kak Mahar. Oh, Masya Allah, luar biasa. Berarti sudah bisa dong bikin rumah Quran sendiri. Iya, seharusnya bisa. Iya. Itu di belakang layar ya. Nah, ini kita berbicara RQ. Alhamdulillah semuanya itu bisa menjadi guru Quran gitu ya. Bahkan di sekolah alam itu murid kita di RQ, di Al-Fatih, kemudian di beberapa sekolah yang lain itu alhamdulillah buah dari hasil berjuang kita tadi menghasilkan gitu ya. Kalau dibilang kita sudah mencetak generasi, ya saya jawab saya sudah mencetak generasi di Prabu Muli insya Allah. Walaupun mungkin kualitasnya belum se-Jakarta banget, se-Usmani gitu ya. Se-Usmani banget. Iya, benar. Sampai saat ini nih Mbak, hafalan terbanyak udah berapa? Yang 10 juz, 5 juz? Yang tertinggi? Yang tertinggi kalau untuk setoran hafalan alhamdulillah saya sudah selesai. Tapi ini bukan menjadi kebanggaan ya. Tapi kalau mau dibawa ujian atau mau tiba-tiba kamu juz sekian ya, nah, itu siapnya 1 sampai 8 ya kali ya. 8 mungkin. Ya, kalau dari belakang 24 sampai ke belakang. Masya Allah. Ini yang kalau siswa-siswanya berapa tertinggi? Kalau di asrama itu paling tinggi juz 3, 5 juz. 5 juz. Tapi beda ya Kak Mahar ya, kalau kita dulu konsentrasi hanya menghafal Quran. Kalau di Steni sebenarnya Masya Allah lagi. Di sisi mereka menghafal, kerja, kuliah. Sebenarnya ini nggak bisa disatuin Kak Mahar. Nggak bisa, gitu. Nggak akan pernah bisa. Kecuali ada yang kalah gitu ya. Ya makanya tadi selama sudah 5 tahun baru 3 juz itu ya karena tadi fokusnya beda-beda. Iya, bercabang ya. Bercabang. Kecuali kita memang memutuskan diri untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran, insya Allah dalam satu tahun itu paling dikit 10 juz. Paling dikit iya, 10 kalau juz. kita fokus. Ya. Siapapun orang ya, bukan saya. Oh, Masya Allah. Oh ya Allah, kalau 1 tahun 10 juz, 3 tahun berarti saya cuma menyelesaikan 30 juznya. Luar biasa ya kan? Ya, kalau bisa, iya kita kan berjalan ya waktu kalau bisa setahun selesai lah ya. Iya. Walaupun belum mungkin. Itu selain di RQ di mana sih Mbak? Ya ini karena background kita lagi di DD ya. Mungkin ngomongnya RQ Al Furqon backgroundnya di DD. Jadi saya juga salah satu pembina RBA, Rumah Bimbingan Al-Quran Dompet Du'afa Kota Prabu Muli. Kemudian saya membina juga guru-guru TK Al-Hasanah, itu satu guru, itu kita bina satu guru ya, maksudnya termasuk kepala sekolahnya. Kemudian saya fokus di Al-Fatih juga, guru-gurunya. Jadi ada Dede ya, Dede Rumah Quran Al Furqon, Al-Hasanah dan Al-Fatih. Kalau majelis-majelis taklim beberapa ya kita bina, salah satunya di GPI, GPE, kemudian di Muara 3. Oh, Muara 3 tempat saya Mbak di mana? Betul. Saya pernah ketemu ibunya Kak Mahar loh. Oh, oh, gitu. Udah sering ketemu tapi nggak tahu kalau di Muara 3 juga ya. Masa ya? Ya, jadi fokusnya itu. Oh gitu ya, alhamdulillah ya, berarti banyak ya cabangnya, nggak cuma di RQ ya. Alhamdulillah. Jadi rezeki-rezekinya terduga di mana-mana gitu ya. Insyaallah. Ya, cukup ya. Cukup ya, untuk saat ini cukup. Untuk saat ini cukup. Sama nggak kira-kira sama yang di Usman? Oh beda ya pasti. Berbanding terbalik ya kali. Setengah ya kan. Setengah ya, atau beda 0 ya? Setengah lah ya. Setengah lah. Kalau di Jakarta tuh menumbuhkan kembali ya. Kalau di Prabu Muli ini menciptakan ulang, kayak gitu kan, menciptakan generasi-generasi penghafal Al-Quran di Prabu Muli. Jadi boleh nih Mbak untuk share-share ke masyarakat yang mau gabung, gimana caranya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terkhusus untuk masyarakat Prabu Muli yang ingin membenarkan bacaan Al-Quran baik dan benar, silakan gabung ke Dompet Duafa salah satunya, kemudian Sekolah Quran Al-Fatih, dan yang terakhir di Rumah Quran Setia Al-Furqon. Ya. Nah, itu Mama Bibi. Jadi tidak hanya anak Mamang Bibi nyo yang nak belajar. Oh, bibinya baik, Mamang jangan ya. Mama nyari. Oke, Mamangnya sama Mamangnya, tapi Mamangnya ini lagi cari dulu ya. Jadi bibi dan anaknya boleh belajar. Malu ya aku lah tua. Ini muridnya yang sudah tua-tua juga banyak. Jangan malu ya dalam menuntut ilmu. Kalau ada pepatah itu mahfuzat itu berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi nggak ada batasan untuk menuntut ilmu. Selagi itu memang benar kita menuntut ilmu, dan orang-orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya sama Allah. Jadi jangan takut gitu menuntut ilmu. Aku udah tua, jangan berpikir seperti itu. Menuntut ilmu itu berkelanjutan terus sampai kita itu, karena semakin kita banyak tahu, kita tuh semakin merasa bodoh. Kenapa? Ya ampun, yang kayak gitu saya nggak tahu. Ya ampun, kata-kata yang kayak gitu saya nggak tahu. Berarti kita nih masih dikit banget gitu ya, masih dikit nih yang lah Mama Bibi pengetahuan kita. Jadi semakin kita nimba ilmu, kita tuh semakin merasa bodoh karena kita tuh kurang terus haus dengan ilmu. Cukup sekian untuk hari ini. Banyak cerita yang luar biasa bisa kita petik dari cerita Mbak Lucy ini, tentang perjuangan dia, tentang memang luar biasa lah gregetnya di Prabu Muli ini menciptakan, menumbuhkan, terus itu mengubah karakter orang ya. Semangat terus. Terima kasih Mbak Lucy ya untuk hari ini. Lancar puasa kita, lancar juga untuk semuanya, dan semoga untuk pembina-pembina Al-Quran, pembina-pembina penghafal Al-Quran dimanapun berada, ditinggikan lagi derajatnya. Bukan hanya Allah yang meninggikan, tapi manusia juga meninggikan juga derajat-derajat orang penghafal Quran. Terima kasih untuk hari ini. Banyak maaf apabila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa berbuka puasa dengan yang manis. Jangan lupa tambahkan banyak hafalannya, banyakkan juga sedekahnya. Jangan lupa juga untuk selalu tersenyum, karena semuanya ini kalau dipikirkan gak akan ada habisnya. Saya Maharita Nurfala, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, stay healthy and still strong. Tetap pakai masker kemanapun karena COVID masih di mana-mana. Pamit undur diri, Maharita Nurfala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 321 Eca Podcast Wong Kita Galau.